Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtyas Sadina Putri dengan NIM 444323024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rekayasa aquaculture untuk masa depan budidaya perairan. Apa sih rekayasa genetika? Rekayasa genetika dalam konteks aquaculture adalah serangkaian teknik canggih yang digunakan untuk manipulasi materi genetik atau yang sering kita sebut DNA untuk organisme perairan. Tujuan dari rekayasa genetika yaitu meningkatkan sifat-sifat unggul seperti laju pertumbuhan yang cepat, ketahanan terhadap penyakit, peningkatan efisiensi pakan, dan toleransi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Melakukan rekayasa genetika untuk menciptakan stok budidaya yang lebih kuat dan produktif untuk para pembudidaya. Untuk metode utama rekayasa genetika terdapat tiga. Yang pertama itu seleksi berbasis makra DNA untuk memilih induk dengan gen unggul menggunakan penanda DNA untuk sifat-sifat penting seperti ketahanan penyakit dan pertumbuhan yang cepat. Nah, yang kedua itu ada transgenesis dan genome editing. Untuk memodifikasi gen spesifik secara langsung, teknik ini memungkinkan penambahan atau pengeditan sifat ekonomi penting dengan akurasi yang tinggi. Nah, yang terakhir itu adalah induksi triploid. Untuk menghasilkan ikan yang steril, biasanya menggunakan induksi triploid agar energi tumbuh maksimal, mengurangi fokus pada reproduksi, dan menambah ketahanan terhadap penyakit. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan rekayasa genetik aquaculture. Yang pertama itu ada identifikasi sifat unggul, menentukan mana gen yang sifatnya akan dimodifikasi atau ditingkatkan, seperti laju pertumbuhan atau imunitas. Nah, yang kedua ada memodifikasi dan seleksi. Untuk melakukan modifikasi genetik, misalnya atau menggunakan makra DNA untuk memilih induk yang terbaik. Nah, yang ketiga itu ada uji lapangan terkontrol. Menguji performa benih unggul dalam lingkungan budidaya yang terkontrol ketat untuk memverifikasi stabilitas sifat yang baru. Nah, yang terakhir itu ada regulasi komersialisasi untuk mendapatkan persetujuan regulasi dari pemerintah sebelum benih unggul dapat disebarluaskan ke petani atau para pembudidaya. Nah, selanjutnya di sini rekayasa genetika membuka jalan untuk budidaya ikan yang lebih produktif, tahan penyakit, dan ramah lingkungan. Inovasi genetika sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan global yang terus meningkat, dan juga untuk dukungan terhadap pengembangan benih unggul menjadi kunci kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Untuk melakukan rekayasa genetika ini, perlunya kita memilih kolaborasi riset. Nah, yang kedua itu mencari regulasi yang mendukung. Nah, yang terakhir ada edukasi ke publik. Ya, sudah menemukan rekayasa genetika yang baik, kita harus memberitahu ke para pembudidaya yang ada di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.